Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amarudin dengan NIM S1A1222005. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum, Fakultas Teknik, Universitas Solo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem rekayasa sipil. Sistem rekayasa sipil adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jalan raya, bendungan, gedung, pelabuhan, lapangan terbang, sistem air bersih, saluran drainase, dan banyak lagi. Ini adalah salah satu cabang utama dari rekayasa yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan struktur dan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Berikut beberapa komponen utama dari sistem rekayasa sipil. Yang pertama itu struktur. Ini melibatkan perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan berbagai jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tanggul, menara, dan lainnya. Rekayasa struktur juga melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban dan tekanan eksternal. Yang kedua yaitu infrastruktur transportasi. Ini termasuk perencanaan dan pengembangan sistem transportasi seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal transportasi lainnya. Tujuannya adalah memfasilitas pergerakan orang dan barang. Yang ketiga yaitu infrastruktur air bersih dan sanitasi. Rekayasa sipil juga mencakup perancangan dan pemeliharaan sistem air bersih, pengolahan limbah, dan saluran drainase. Ini penting untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan. Yang keempat yaitu rekayasa lingkungan. Ini mencakup perencanaan dan pengolahan lingkungan yang berkelanjutan dan aman. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan alam, pengolahan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Yang kelima yaitu pengelolaan proyek. Manajemen proyek adalah bagian integral dari rekayasa sipil. Ini melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek konstruksi agar proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Yang keenam yaitu analisis struktural. Ini melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban seperti gempa bumi, angin, dan beban lainnya untuk memastikan keamanan struktur. Yang berikutnya yaitu geoteknik. Ini adalah studi mengenai karakteristik tanah dan bantuan yang relevan untuk konstruksi. Ini diperlukan untuk menentukan fondasi yang aman dan stabil untuk struktur. Yang kedelapan yaitu teknik hidrologi. Ini melibatkan studi mengenai siklus air dan perencanaan sistem drainase serta penanganan banjir. Yang berikutnya yaitu teknik material. Rekayasa sipil juga melibatkan pemilihan dan pengujian bahan konstruksi yang tepat untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan ketahanan terhadap cuaca dan beban lingkungan. Yang berikutnya yaitu keamanan dan peraturan. Karena rekayasa sipil memiliki dampak yang signifikan pada keamanan masyarakat, ini tunduk pada peraturan dan standar ketat, termasuk peraturan bangunan dan kode keselamatan. Sistem rekayasa sipil sangat penting untuk perkembangan masyarakat dan ekonomi agar menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, bidang juga terus berkembang dengan perkembangan teknologi dan tuntutan untuk infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa konsep dasar dalam rekayasa sipil meliputi yang pertama yaitu infrastruktur. Infrastruktur adalah jaringan fisik yang mendukung kehidupan dan aktivitas manusia. Ini mencakup sistem transportasi, pasokan air bersih, pengolahan limbah, listrik, dan banyak lagi. Yang kedua yaitu perencanaan. Rekayasa sipil melibatkan perencanaan detail untuk mengidentifikasikan masalah dan solusi terbaik dalam pembangunan infrastruktur. Yang ketiga yaitu desain. Ini adalah proses perancangan infrastruktur yang melibatkan pemilihan bahan, ukuran struktur, dan aspek-aspek teknis lainnya. Yang kelima yaitu pemeliharaan. Setelah infrastruktur selesai dibangun, pemeliharaan terus-menerus diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan keselamatan. Berikutnya yaitu ketahanan.
Rekayasa sipil juga melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban dan kondisi eksternal seperti gempa bumi dan badai. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab insinyur sipil dan masyarakat dalam masyarakat. Peran insinyur sangat penting dalam masyarakat modern. Beberapa tanggung jawab dan peran utama mereka meliputi yaitu 1. Perencanaan dan desain. Insinyur sipil bertanggung jawab untuk merencanakan dan merancang infrastruktur yang efisien dan aman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu konstruksi. Mereka memastikan infrastruktur fisik dibangun sesuai dengan desain yang telah direncanakan, mengelola proyek konstruksi, dan memastikan kualitas dan keamanan pekerjaan. Berikutnya yaitu pemeliharaan. Insinyur sipil terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang ada untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Berikutnya yaitu ketahanan dan keselamatan. Memahami dan memastikan ketahanan struktur terhadap bahaya seperti gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrim. Selain itu mengidentifikasikan dan mengurangi risiko keselamatan bagi penggunaan infrastruktur. Yang berikutnya yaitu lingkungan. Lingkungan berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan melalui perencanaan dan implementasi infrastruktur berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu inovasi teknologi. Inovasi teknologi mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam perancangan dan konstruksi infrastruktur. Berikutnya yaitu kepatuhan dan regulasi. Memastikan bahwa semua proyek mematuhi peraturan dan standar keselamatan serta persyaratan hukum yang berlaku. Berikutnya kolaborasi. Kolaborasi bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Peran insinyur sipil adalah penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan produktivitas masyarakat modern. Mereka bekerja pada proyek-proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang mencakup transportasi, perumahan air bersih, energi, dan banyak aspek lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan, konstruksi, dan struktur. Perancangan, konstruksi, dan pemilihan berbagai jenis struktur adalah bagian integral dari bidang rekayasa sipil. Dalam proses ini, insinyur sipil bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan memelihara berbagai jenis struktur agar dapat berfungsi dengan aman, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam perancangan, konstruksi, dan pemilihan struktur. Yang pertama yaitu perancangan struktur. Tahap awal dalam perancangan adalah pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tujuan struktur. Ini mencakup identifikasi tujuan struktur, kapasitas yang diperlukan, dan lingkungan di sekitar lokasi tersebut. Berikutnya yaitu studi kelayakan. Sebelum merancang struktur, insinyur melakukan studi kelayakan untuk menilai keberlanjutan proyek, dampak lingkungan, dan ekonomi proyek tersebut. Berikutnya yaitu desain preliminar. Pada tahap ini, insinyur membuat desain awal struktur berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemilihan jenis struktur, bahan, dan dimensi dasar. Berikutnya yaitu analisis struktural. Insinyur melakukan analisis struktural untuk memastikan bahwa desain dapat menahan beban yang diantisipasi dengan aman. Ini melibatkan perhitungan matematika dan pemodelan komputer. Berikutnya yaitu desain rinci. Setelah desain awal diverifikasi, insinyur merinci desain struktur hingga tingkat yang sangat rinci. Ini mencakup perencanaan setiap elemen struktural seperti balok, kolom, fondasi, dan fasilitas lainnya. Berikutnya yaitu perhitungan dan dokumentasi. Perhitungan dan dokumentasi. Insinyur membuat perhitungan teknis dan dokumentasi lengkap yang diperlukan untuk memandu konstruksi struktur, termasuk gambar teknis dan spesifikasi. Penjelasan berikutnya yaitu konstruksi struktur. Konstruksi struktur terdapat berbagai bagian, yaitu yang pertama persiapan situs. Tahap awal konstruksi melibatkan persiapan situs, termasuk membersihkan area, menyiapkan fondasi, dan mengukur lokasi.
Yang kedua yaitu pengadaan bahan konstruksi seperti beton, baja, kayu, dan lainnya harus dipasok dan disimpan di lokasi konstruksi. Berikutnya yaitu pembangunan fondasi. Fondasi struktur harus dibangun terlebih dahulu. Ini adalah dasar yang mendukung sebuah struktur. Yang keempat yaitu konstruksi struktur utama. Selama tahap ini, elemen-elemen struktur seperti kolom, balok, dinding, dan atap dibangun sesuai dengan desain. Yang kelima yaitu instalasi sistem. Jika diperlukan, sistem seperti listrik, air, sanitasi, dan HVAC atau pemanas, ventilasi, dan pendingin diinstal. Yang keenam yaitu penyelesaian dan fasilitas pendukung. Struktur diselesaikan dengan menginstal penutup seperti dinding interior, lantai, dan langit-langit. Fasilitas pendukung seperti jalan masuk, parkir, dan aksesibilitas dapat ditambahkan. Yang ketujuh yaitu uji coba dan inspeksi. Struktur harus diuji dan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan standar dan spesifikasi. Bagian berikutnya yaitu pemeliharaan struktur. Pemeliharaan struktur terdapat berbagai anjing kontrol. Berikutnya itu pemeliharaan struktur. Pemeliharaan struktur terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama pemantauan rutin. Pemeliharaan dimulai dengan pemantauan rutin kondisi struktur. Ini dapat mencakup pemeriksaan visual, pemantauan ketahanan struktural, dan pengukuran kerusakan potensial. Yang kedua yaitu pemeliharaan preventif. Tindakan pemeliharaan preventif dilakukan untuk mencegah masalah lebih lanjut. Ini termasuk perawatan rutin seperti pelapisan cat, perbaikan retak, dan pemeliharaan sistem mekanis. Yang ketiga yaitu perbaikan dan renovasi. Ketika struktur mengalami kerusakan atau kerusakan yang signifikan, perbaikan dan renovasi diperlukan. Ini dapat mencakup perbaikan fondasi, penggantian komponen struktural, atau pembaruan teknologi. Yang keempat yaitu pemantauan lingkungan. Lingkungan di sekitar struktur juga harus dipantau. Ini termaksud memastikan drainase yang baik, perlindungan terhadap erosi, dan manajemen air yang tepat. Perancangan konstruksi dan pemeliharaan struktur adalah proses yang kompleks dan memerlukan kolaborasi antara insinyur sipil, arsitek, kontraktor, dan pemilik proyek. Tujuannya adalah menciptakan dan menjaga struktur yang aman, tahan lama, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan sistem transportasi. Perencanaan dan pengembangan sistem transportasi adalah proses penting dalam rekayasa sipil yang bertujuan untuk merancang, membangun, dan mengelola infrastruktur transportasi yang efisien dan aman. Sistem transportasi mencakup berbagai mode transportasi, termasuk jalan raya, kereta api, transportasi udara, transportasi air, dan transportasi umum. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan tujuan. Tahap awal dalam perencanaan sistem transportasi adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Ini melibatkan pemahaman tentang populasi yang dilayani, permintaan transportasi, masalah transportasi yang ada, dan tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan melibatkan analisis terperinci tentang keberlanjutan proyek, dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari sistem transportasi yang diusulkan. Hasil studi ini dapat mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan proyek. Yang ketiga yaitu perencanaan jaringan transportasi. Pada tahap ini, perencana harus merancang jaringan transportasi yang efisien, termasuk rute jalan, rel, kereta api, pelabuhan, dan bandara. Ini juga mencakup perencanaan berbagai mode transportasi yang akan digunakan, seperti transportasi umum dan transportasi pribadi. Yang keempat yaitu perencanaan infrastruktur. Setelah rute dan jaringan transportasi ditentukan, langkah berikutnya adalah merancang infrastruktur fisiknya. Ini termasuk perencanaan jalan raya, jembatan, terowongan, stasiun kereta api, bandara, dan fasilitas transportasi lainnya. Yang kelima yaitu manajemen lalu lintas.
Manajemen sangat penting untuk merencanakan dan mengelola lalu lintas dengan baik. Ini melibatkan perencanaan sistem isyarat lalu lintas, manajemen parkir, pengaturan persimpangan, dan pengendalian lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Yang keenam yaitu keamanan. Keamanan transportasi adalah faktor utama. Ini mencakup perencanaan dan implementasi langkah-langkah keamanan seperti pembatasan kecepatan, desain jalan yang aman, sistem pencegahan kecelakaan, dan perencanaan evakuasi darat. Yang ketujuh yaitu pengembangan teknologi. Penggunaan teknologi terbaru dalam transportasi seperti sistem transportasi cerdas, sensor lalu lintas, dan aplikasi mobile dapat membantu meningkatkan efisien dan pengalaman pengguna. Yang kedelapan yaitu pengelolaan lingkungan. Perencanaan dan pengembangan sistem transportasi harus memperhitungkan dampak lingkungan. Ini mencakup mitigasi dampak seperti pengelolaan limbah, pelindungan habitat alam, dan penanaman pohon. Yang kesembilan yaitu peraturan dan persetujuan. Proyek transportasi seringkali memerlukan persetujuan dan izin dari otoritas pemerintah. Ini termasuk perizinan lingkungan, izin konstruksi, dan persetujuan pembebasan lahan. Yang ke-10 yaitu pembiayaan dan anggaran. Mengembangkan rencana pembiayaan yang memadai untuk membangun dan mengelola sistem transportasi. Ini melibatkan penentuan sumber dana, analisis biaya manfaat, dan alokasi anggaran. Yang ke-11 yaitu konstruksi dan implementasi. Setelah perencanaan selesai dan sumber dana tersedia, tahap konstruksi dimulai. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur dan instalasi sistem transportasi. Yang ke-12 yaitu pemeliharaan dan pengelolaan operasional. Setelah sistem transportasi beroperasi, diperlukan pemeliharaan rutin dan pengolahan operasional untuk memastikan kelancaran dan keamanan sistem. Yang ke-13 yaitu evaluasi dan pemantauan. Sistem transportasi harus terus dievaluasi dan dipantau untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Dengan mengumpulkan data dan umpan balik dari pengguna, perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisien dan kualitas layanan. Proses perencanaan dan pengembangan sistem transportasi adalah upaya yang rumit dan memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, insinyur sipil, perusahaan swasta, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah salah satu cabang utama dari rekayasa yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan struktur dan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Berikut beberapa komponen utama dari sistem rekayasa sipil. Yang pertama itu struktur. Ini melibatkan perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan berbagai jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tanggul, menara, dan lainnya. Rekayasa struktur juga melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban dan tekanan eksternal. Yang kedua yaitu infrastruktur transportasi. Ini termasuk perencanaan dan pengembangan sistem transportasi seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal transportasi lainnya. Tujuannya adalah memfasilitasi pergerakan orang dan barang. Yang ketiga yaitu infrastruktur air bersih dan sanitasi. Rekayasa sipil juga mencakup perancangan dan pemeliharaan sistem air bersih, pengolahan limbah, dan saluran drainase. Ini penting untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan. Yang keempat yaitu rekayasa lingkungan. Ini mencakup perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan aman. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan alam, pengolahan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Yang kelima yaitu pengelolaan proyek. Manajemen proyek adalah bagian integral dari rekayasa sipil. Ini melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek konstruksi agar proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Yang keenam yaitu analisis struktural. Ini melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban seperti gempa bumi, angin, dan beban lainnya untuk memastikan keamanan struktur. Yang berikutnya yaitu geoteknik. Ini adalah studi mengenai karakteristik tanah dan bantuan yang relevan untuk konstruksi.
Ini diperlukan untuk menentukan fondasi yang aman dan stabil untuk struktur. Yang kedelapan yaitu teknik hidrologi. Ini melibatkan studi mengenai siklus air dan perencanaan sistem drainase serta penanganan banjir. Yang berikutnya yaitu teknik material. Rekayasa sipil juga melibatkan pemilihan dan pengujian bahan konstruksi yang tepat untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan ketahanan terhadap cuaca dan beban lingkungan. Yang berikutnya yaitu keamanan dan peraturan. Karena rekayasa sipil memiliki dampak yang signifikan pada keamanan masyarakat, ini tunduk pada peraturan dan standar ketat, termasuk peraturan bangunan dan kode keselamatan. Sistem rekayasa sipil sangat penting untuk perkembangan masyarakat dan ekonomi agar menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, bidang juga terus berkembang dengan perkembangan teknologi dan tuntutan untuk infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa konsep dasar dalam rekayasa sipil meliputi yang pertama yaitu infrastruktur. Infrastruktur adalah jaringan fisik yang mendukung kehidupan dan aktivitas manusia. Ini mencakup sistem transportasi, pasokan air bersih, pengolahan limbah, listrik, dan banyak lagi. Yang kedua yaitu perencanaan. Rekayasa sipil melibatkan perencanaan detail untuk mengidentifikasikan masalah dan solusi terbaik dalam pembangunan infrastruktur. Yang ketiga yaitu desain. Ini adalah proses perancangan infrastruktur yang melibatkan pemilihan bahan, ukuran struktur, dan aspek-aspek teknis lainnya. Yang kelima yaitu pemeliharaan. Setelah infrastruktur selesai dibangun, pemeliharaan terus-menerus diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan keselamatan. Berikutnya yaitu ketahanan. Rekayasa sipil juga melibatkan analisis ketahanan struktur terhadap beban dan kondisi eksternal seperti gempa bumi dan badai. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab insinyur sipil dan masyarakat dalam masyarakat. Peran insinyur sangat penting dalam masyarakat modern. Beberapa tanggung jawab dan peran utama mereka meliputi yaitu 1. Perencanaan dan desain. Insinyur sipil bertanggung jawab untuk merencanakan dan merancang infrastruktur yang efisien dan aman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu konstruksi. Mereka memastikan infrastruktur fisik dibangun sesuai dengan desain yang telah direncanakan, mengelola proyek konstruksi, dan memastikan kualitas dan keamanan pekerjaan. Berikutnya yaitu pemeliharaan. Insinyur sipil terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang ada untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Berikutnya yaitu ketahanan dan keselamatan. Memahami dan memastikan ketahanan struktur terhadap bahaya seperti gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrim. Selain itu mengidentifikasikan dan mengurangi risiko keselamatan bagi penggunaan infrastruktur. Yang berikutnya yaitu lingkungan. Lingkungan berkontribusi pada upaya perlindungan lingkungan melalui perencanaan dan implementasi infrastruktur berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu inovasi teknologi. Inovasi teknologi mengikuti perkembangan teknologi dan menerapkannya dalam perancangan dan konstruksi infrastruktur. Berikutnya yaitu kepatuhan dan regulasi. Memastikan bahwa semua proyek mematuhi peraturan dan standar keselamatan serta persyaratan hukum yang berlaku. Berikutnya kolaborasi. Kolaborasi bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Peran insinyur sipil adalah penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan produktivitas masyarakat modern. Mereka bekerja pada proyek-proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang mencakup transportasi, perumahan air bersih, energi, dan banyak aspek lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan, konstruksi, dan struktur. Perancangan, konstruksi, dan pemilihan berbagai jenis struktur adalah bagian integral dari bidang rekayasa sipil. Dalam proses ini, insinyur sipil bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, dan memelihara berbagai jenis struktur agar dapat berfungsi dengan aman, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah
umum yang terlibat dalam perancangan konstruksi dan pemilihan struktur. Yang pertama yaitu perancangan struktur. Tahap awal dalam perancangan adalah pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tujuan struktur. Ini mencakup identifikasi tujuan struktur, kapasitas yang diperlukan, dan lingkungan di sekitar lokasi tersebut. Berikutnya yaitu studi kelayakan. Sebelum merancang struktur, insinyur melakukan studi kelayakan untuk menilai keberlanjutan proyek, dampak lingkungan, dan ekonomi proyek tersebut. Berikutnya yaitu desain preliminar. Pada tahap ini, insinyur membuat desain awal struktur berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemilihan jenis struktur, bahan, dan dimensi dasar. Berikutnya yaitu analisis struktural. Insinyur melakukan analisis struktural untuk memastikan bahwa desain dapat menahan beban yang diantisipasi dengan aman. Ini melibatkan perhitungan matematika dan pemodelan komputer. Berikutnya yaitu desain rinci. Setelah desain awal diverifikasi, insinyur merinci desain struktur hingga tingkat yang sangat rinci. Ini mencakup perencanaan setiap elemen struktural seperti balok, kolom, fondasi, dan fasilitas lainnya. Berikutnya yaitu perhitungan dan dokumentasi. Perhitungan dan dokumentasi. Insinyur membuat perhitungan teknis dan dokumentasi lengkap yang diperlukan untuk memandu konstruksi struktur, termasuk gambar teknis dan spesifikasi. Penjelasan berikutnya yaitu konstruksi struktur. Konstruksi struktur terdapat berbagai bagian, yaitu yang pertama persiapan situs. Tahap awal konstruksi melibatkan persiapan situs, termasuk membersihkan area, menyiapkan fondasi, dan mengukur lokasi. Yang kedua yaitu pengadaan bahan. Bahan konstruksi seperti beton, baja, kayu, dan lainnya harus dipasok dan disimpan di lokasi konstruksi. Berikutnya yaitu pembangunan fondasi. Fondasi struktur harus dibangun terlebih dahulu. Ini adalah dasar yang mendukung sebuah struktur. Yang keempat yaitu konstruksi struktur utama. Selama tahap ini, elemen-elemen struktur seperti kolom, balok, dinding, dan atap dibangun sesuai dengan desain. Yang kelima yaitu instalasi sistem. Jika diperlukan, sistem seperti listrik, air, sanitasi, dan HVAC atau pemanas, ventilasi, dan pendingin diinstal. Yang keenam yaitu penyelesaian dan fasilitas pendukung. Struktur diselesaikan dengan menginstal penutup seperti dinding interior, lantai, dan langit-langit. Fasilitas pendukung seperti jalan masuk, parkir, dan aksesibilitas dapat ditambahkan. Yang ketujuh yaitu uji coba dan inspeksi. Struktur harus diuji dan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan standar dan spesifikasi. Bagian berikutnya yaitu pemeliharaan struktur. Pemeliharaan struktur terdapat berbagai anjing kontrol. Berikutnya itu pemeliharaan struktur. Pemeliharaan struktur terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama pemantauan rutin. Pemeliharaan dimulai dengan pemantauan rutin kondisi struktur. Ini dapat mencakup pemeriksaan visual, pemantauan ketahanan struktural, dan pengukuran kerusakan potensial. Yang kedua yaitu pemeliharaan preventif. Tindakan pemeliharaan preventif dilakukan untuk mencegah masalah lebih lanjut. Ini termasuk perawatan rutin seperti pelapisan cat, perbaikan retak, dan pemeliharaan sistem mekanis. Yang ketiga yaitu perbaikan dan renovasi. Ketika struktur mengalami kerusakan atau kerusakan yang signifikan, perbaikan dan renovasi diperlukan. Ini dapat mencakup perbaikan fondasi, penggantian komponen struktural, atau pembaruan teknologi. Yang keempat yaitu pemantauan lingkungan. Lingkungan di sekitar struktur juga harus dipantau. Ini termaksud memastikan drainase yang baik, perlindungan terhadap erosi, dan manajemen air yang tepat. Perancangan konstruksi dan pemeliharaan struktur adalah proses yang kompleks dan memerlukan kolaborasi antara insinyur sipil, arsitek, kontraktor, dan pemilik proyek. Tujuannya adalah menciptakan dan menjaga struktur yang aman, tahan lama, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan sistem transportasi. Perencanaan dan pengembangan sistem transportasi adalah proses penting dalam rekayasa sipil yang bertujuan untuk merancang, membangun, dan mengelola infrastruktur transportasi yang efisien dan aman. Sistem transportasi mencakup berbagai mode transportasi, termasuk jalan raya, kereta api, transportasi udara, transportasi air, dan transportasi umum. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan tujuan. Tahap awal dalam perencanaan sistem transportasi adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Ini melibatkan pemahaman tentang populasi yang dilayani, permintaan transportasi, masalah transportasi yang ada, dan tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan melibatkan analisis terperinci tentang keberlanjutan proyek, dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari sistem transportasi yang diusulkan. Hasil studi ini dapat mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan proyek. Yang ketiga yaitu perencanaan jaringan transportasi. Pada tahap ini, perencana harus merancang jaringan transportasi yang efisien, termasuk rute jalan, rel, kereta api, pelabuhan, dan bandara. Ini juga mencakup perencanaan berbagai mode transportasi yang akan digunakan, seperti transportasi umum dan transportasi pribadi. Yang keempat yaitu perencanaan infrastruktur. Setelah rute dan jaringan transportasi ditentukan, langkah berikutnya adalah merancang infrastruktur fisiknya. Ini termasuk perencanaan jalan raya, jembatan, terowongan, stasiun kereta api, bandara, dan fasilitas transportasi lainnya. Yang kelima yaitu manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas penting untuk merencanakan dan mengelola lalu lintas dengan baik. Ini melibatkan perencanaan sistem isyarat lalu lintas, manajemen parkir, pengaturan persimpangan, dan pengendalian lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Yang keenam yaitu keamanan. Keamanan transportasi adalah faktor utama. Ini mencakup perencanaan dan implementasi langkah-langkah keamanan seperti pembatasan kecepatan, desain jalan yang aman, sistem pencegahan kecelakaan, dan perencanaan evakuasi darat. Yang ketujuh yaitu pengembangan teknologi. Penggunaan teknologi terbaru dalam transportasi seperti sistem transportasi cerdas, sensor lalu lintas, dan aplikasi mobile dapat membantu meningkatkan efisien dan pengalaman pengguna. Yang kedelapan yaitu pengelolaan lingkungan. Perencanaan dan pengembangan sistem transportasi harus memperhitungkan dampak lingkungan. Ini mencakup mitigasi dampak seperti pengelolaan limbah, pelindungan habitat alam, dan penanaman pohon. Yang kesembilan yaitu peraturan dan persetujuan. Proyek transportasi seringkali memerlukan persetujuan dan izin dari otoritas pemerintah. Ini termasuk perizinan lingkungan, izin konstruksi, dan persetujuan pembebasan lahan. Yang ke-10 yaitu pembiayaan dan anggaran. Mengembangkan rencana pembiayaan yang memadai untuk membangun dan mengelola sistem transportasi. Ini melibatkan penentuan sumber dana, analisis biaya manfaat, dan alokasi anggaran. Yang ke-11 yaitu konstruksi dan implementasi. Setelah perencanaan selesai dan sumber dana tersedia, tahap konstruksi dimulai. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur dan instalasi sistem transportasi. Yang ke-12 yaitu pemeliharaan dan pengelolaan operasional. Setelah sistem transportasi beroperasi, diperlukan pemeliharaan rutin dan pengolahan operasional untuk memastikan kelancaran dan keamanan sistem. Yang ke-13 yaitu evaluasi dan pemantauan. Sistem transportasi harus terus dievaluasi dan dipantau untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Dengan mengumpulkan data dan umpan balik dari pengguna, perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisien dan kualitas layanan. Proses perencanaan dan pengembangan sistem transportasi adalah upaya yang rumit dan memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, insinyur sipil, perusahaan swasta, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.